tunggu tahun depan. Itu tidak kurang disukai oleh Allah. Kita lanjutkan hadis yang perjalanan haji Nabi. Kemarin itu sampai di mana ya? Tentang khutbah Rasulullah. Kita sedang membaca poin-poin pokok khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Arafah, di mana beliau mengajarkan tentang prinsip-prinsip hak-hak dasar seorang muslim dan yang lainnya, hak jiwanya, hak hartanya, dan hak kehormatan diri. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah mengingatkan pentingnya membangun budaya, tradisi, kebiasaan yang modern, yang islami, dan mengubur tradisi-tradisi buruk jahiliyah, peninggalan masa-masa primitif, masa terbelakang. Lalu mengubur muamalah jahiliyah, seperti menuntut balas karena dendam, kemudian menggunakan sistem rentenir yang menimbulkan perbudakan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah pesan Rasulullah SAW tentang fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian sekalian tentang kaum wanita. Maksudnya kepada suami tentang istri-istri kamu. Sampai khusus Rasulullah di musim haji itu memesankan tentang ketakwaan kepada Allah terkait dengan hak kaum wanita, kaum istri. Ini menerangkan bahwa banyak sekali pelanggaran terhadap hak-hak kaum istri. Kita saksikan di dunia ini banyak sekali memang kejahatan terhadap kaum perempuan, kaum wanita. Dan itu dimulai diantaranya adalah dengan pelanggaran hak kaum wanita di keluarga. Makanya kenapa di banyak negara sekarang ini ada undang-undang KDRT, jadi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini juga bagian daripada spirit ajaran Islam untuk melindungi kaum wanita. Hanya saja kalau di negara-negara barat sekuler kebablasan. Jadi bukan lagi menjaga hak-hak masing-masing, tapi juga jadi menyetarakan antara status kaum laki-laki dan wanita. Nah, sehingga akhirnya dari kebablasan itu menimbulkan ekses negatif, seperti penyamarataan kaum laki-laki dengan wanita dalam hak waris, kesamaan dalam hal berpakaian, dalam hal pemerintahan. Nah, sehingga timbullah yang tadinya ingin memberikan hak yang sama malah jadi terjadi ketidakseimbangan, ketimpangan. Dalam Islam memberikan hak itu adalah proporsional dan adil sesuai dengan kodratnya. Maka kita lihat sekarang ekses negatif dari emansipasi wanita yang kebablasan, yang berlebihan. Maka seperti timbul kecenderungan psikologis di mana kaum wanita dan kaum laki-laki itu tidak merasa sebagai pasangan yang serasi, tapi menjadi lawan, menjadi saingan. Maka timbullah gerakan feminisme, gerakan pembelaan hak perempuan, menganggap laki-laki sebagai lawan, sebagai tantangan, bukan sebagai pasangan. Malah orang mengatakan azwaj, pasangan. Sehingga yang terjadi pemberontakan kaum wanita terhadap kaum laki-laki. Mulailah ekses negatif muncul, seperti kaum laki-laki jadi tidak suka pada perempuan tidak suka, tidak senang, tidak cinta pada laki-laki. Memangnya kenapa kalau kita hidup masing-masing tanpa berpasangan?
atau berpasangannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan lagi. Nah, maka timbullah dari pemikiran-pemikiran yang liberal itu perilaku yang liberal juga. Maka muncullah sekarang yang disebut dengan LGBT. Jadi lesbianisme, kemudian homoseksualisme, kemudian gays, ya, biseksual, dan transgender. Maka sekarang yang tadinya laki perempuan itu pasangan, sekarang jadi saingan. Akhirnya muncullah kelompok yang ketiga, bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, ini sekarang kaum Nabi Lut ini semakin merajalela di banyak negara liberal, bahkan di Asia Tenggara seperti di Thailand sudah mengadopsi perilaku dari kaum Nabi Lut, seperti dibolehkannya laki-laki menikahi laki-laki lagi, perempuan menikahi perempuan lagi. Timbullah disebut dengan perkawinan sejenis. Kalau sejenis bukan perkawinan, apa namanya? Biasa kalau dikawin beda jenis kan? Itu kan aneh. Nah, ini kejahatan luar biasa. Di Thailand begitu diumumkan undang-undang tentang kebolehan perkawinan sejenis, seminggu berikutnya terjadi gempa dahsyat di Myanmar. Itu yang menelan korban banyak. Ini beberapa bulan yang lalu, ingat nggak Bapak sekalian? Ya, terjadi itu langsung kontan terjadi peristiwa yang mengerikan, ya, banyak sekali yang. Dan distrik yang dijadikan itu apa namanya, pesta perkawinan massal sejenis. Ini ngeri-ngeri ya. Pemikiran-pemikiran yang liberal seperti itu sudah banyak juga digaungkan di Indonesia. Alhamdulillahnya Indonesia ini masih sangat kuat, ya, kalangan kaum muslimin moderat, ya, mengakui kebebasan tapi menolak kebablasan. Kebebasan kita akui tapi kebablasan ditolak. Maka setiap usaha untuk mencoba menerapkan pemahaman-pemahaman yang kebablasan itu selalu kandas, tertolak. Baik yang melalui gerakan pemikiran sosial seperti banyak melakukan konferensi, seminar kaum sejenis di beberapa negeri muslim, tapi akhirnya menguap. Kemudian usaha-usaha untuk memasukkan ke dalam regulasi undang-undang, seperti dulu ada namanya undang-undang kesetaraan gender, KKG, keadilan dan kesetaraan gender, tapi akhirnya kandas lagi, gagal. Jadi di Indonesia para intelektual muslimnya cukup sadar tentang bahaya-bahaya gerakan itu. Kalau itu udah masuk ke regulasi, ke undang-undang, baru bahaya. Makanya dibentengi terus. Walaupun di Indonesia tidak banyak yang sadar dan melek para ulama yang terkait dengan gerakan liberalisme, sekulerisme lewat perundang-undangan. Tapi dengan yang sedikit itu mampu menggerakkan perlawanan. Alhamdulillah di Indonesia sejak reformasi gerakan liberalisme mampu diatasi. Nah, ini juga salah satu karunia. Banyak di negara muslim itu terjerumus pada ekstremisme. Ekstrem itu bukan hanya ngebom sana ngebom sini kan gitu, tapi ekstrem dalam memahami agama. Ekstrem yang satu sangat kaku, sangat literalis, sehingga hak-hak kaum wanita itu memang sangat dibatasi, sangat dikucilkan. Seperti di beberapa negeri muslim beberapa dekade ke belakang, sampai wanita itu nyetir pun nggak boleh, apalagi naik motor itu tidak boleh. Wanita itu sekolah pun nggak boleh,
keluar rumah pun nggak boleh. Nah itu kan jadi berlebihan dalam memandang hak-hak kaum wanita. Jadi literalis memahami agama, karena dalam hadis nggak boleh wanita keluar rumah tanpa izin suaminya atau tanpa izin mahramnya. Akhirnya mahramnya nggak ngizinin, kamu jangan sekolah, di rumah aja. Jadi kan sekolah. Nah, seperti beberapa praktik di negeri Muslim di Afghanistan, sampai sekarang wanita masih kesulitan untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah umum seperti di Indonesia. Nah, maka terjadilah umpamanya banyak sekali gelombang-gelombang protes dari kaum wanita. Nah, dengan sekarang banyak diberi masukan oleh banyak negeri Muslim, termasuk oleh Indonesia, di Afghanistan sedikit dibuka, walaupun masih terbatas kaum wanita untuk sekolah. Bahkan menampakkan wajah pun haram. Menampakkan wajah saja haram. Kemana-mana harus ditutup. Sampai tetangga dengan tetangga pun nggak kenal. Ini siapa? Itu saking literalnya memahami agama. Karena agama ini kan Allah turunkan wahyu Quran, Nabi bersabda. Itu kata-kata yang sesuai konteksnya di masa itu. Ketika orang memahaminya ceples seperti itu, tidak melihat konteks sosial, kecuali itu urusan ibadah. Kalau ibadah tidak terkait dengan zaman. Sholat sejak Nabi mengajarkan 5 waktu ya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Tapi kalau konteks sosial tadi ya, nah itu mengikuti situasi dulu seperti apa. Nah sekarang maka yang diambil prinsipnya pokoknya dalam Islam itu yang pokoknya wanita disuruh berjilbab, menjaga pergaulan itu sama dengan laki-laki agar tidak terjadi kejahatan dan penyimpangan pergaulan. Itu intinya. Makanya banyak Bapak Ibu wanita disuruh berjilbab itu di hadapan siapa Bapak Ibu sekalian? Orang yang bukan mahram. Kalau keluar rumah, kalau di dalam rumah ada orang lain, ke pasar, ke tempat kerja. Kalau di rumah ada suami, anak gitu ya, cucu, wajib nggak pakai jilbab? Ya tidak wajib, ada depan suami. Nah itu. Yang wajib berjilbab itu siapa? Ya wanita-wanita yang sudah masuk usia haid. Di kita terkadang anak baru brojol udah dijilbabin. saking semangatnya anak kecil baru usia 1 tahun 2 tahun sudah dijilbab, boleh cadarin malah gitu. Apakah itu memang haram? Bukan haram, maksudnya ini sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariat maksudnya ini. Jadi semangat saja dalam beragama itu tidak cukup, harus paham maksudnya apa, tujuannya apa. Islam mengajarkan mendidik. Nah, kalau sudah mulai anak 7 tahun namanya mumayyiz, mulai gaul dengan yang lain, nah baru diajarkan cara menutup walaupun belum wajib. Anak SD namanya kan keluar gitu tidak pakai kerudung nggak apa-apa, masih kecil, memang belum wajib dan dia tidak haram dilihat oleh siapapun, masih kecil. Tapi kenapa sudah diajarkan dipakaikan? Bukan karena wajib, tapi apa? Membiasakan dulu, melatih dulu, itu maksudnya. Tapi kalau di sekolahnya semuanya perempuan, gurunya ibu-ibu, muridnya perempuan semua, kelas perempuan, wajib nggak harus pakai kerudung, pakai jilbab? Nggak wajib. Karena wanita itu sesama wanita boleh melihat rambutnya wanita yang lain, boleh melihat sebahagian anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, betisnya. Itu dalam ajaran Islam. Jadi Islam itu pertengahan, tidak ekstrim. Nah, karena muncul semangat yang berlebihan, jadi berlebihan juga menerapkannya. Nah, kalau kita lihat di Saudi hukumnya sangat ketat. Kalau keluar pakai kerudung, bahkan banyakan pakai penutup wajah. Tapi kalau di sekolah perempuan Bu, itu baju gamisnya digantungin.
ketika belajar. Terus belajar nggak pakai apa-apa supaya nggak ribet di kelas itu. Tapi kalau keluar pakai lagi, itu lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi mengajarkan semangat beragama penting, tapi harus dibarengi dengan pemahaman ilmu kemana arahnya. Supaya apa? Tidak terjadi kepada gulu. Gulu itu apa? Berlebih-lebihan yang akhirnya jadi mencitrakan yang negatif pada agama. Nah, itu namanya sifat gulu, berlebihan taat, berlebihan semangat pada agama sehingga tidak memahami konteksnya. Itu menimbulkan namanya ekstrim dalam mengamalkan agama. Sebaliknya ada orang juga terlalu liberal, ekstrim, bebas, sehingga menganggap jilbab bukan syariat Islam, itu tradisi Arab. Saya kiai, saya ustadz, nggak ada satupun keluarga perempuan saya suruh pakai kerudung. Ada nggak yang begitu? Ada. Nah, ini juga ekstrim juga. Ekstrim memahami ajaran agama, konteks Quran dan hadis, liberal, berlebihan. Jadi ekstrim itu selalu ada dua kelompok, dua kubu. Nah, maka kita mengajarkan beragama itu yang wasaton, pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton dalam Al-Baqarah. Jadi mana kita yang harus ketat, yang harus tegas, mana yang di situ kita harus fleksibel, harus luwes. Dalam masalah akidah, masalah ibadah, nah itu wilayah yang harus ketat, karena itu yang tidak terkait langsung dengan ruang dan waktu, dengan masalah tempat dan zaman. Seperti kita bertauhid kepada Allah, iman pada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, itu terkait dengan konteks zaman kan? Tidak. Setiap zaman harus begitu dan tidak dipengaruhi oleh situasi. Itu Ustaz, kalau di kampung harus tauhid, kalau di kota boleh musyrik. Kalau di kota harus tauhid, kalau di kampung harus musyrik. Nggak bisa, tetap aja mau di kota di kampung harus tauhid. Zaman dahulu harus tauhid. Sholat dari masa Nabi sampai hari kiamat ya seperti ini. Khudu solu kama ro'aitum. Kemudian haji sampai kapanpun khudu ani manasikakum. Nah, maka kalau masalah akidah ibadah sebisa mungkin kita harus ceples, harus persis, makanya kita persis kan. Persis seperti Rasul, harus presisi. Makanya persis itu dengan persis, presisi, bukan persis Solo. Harus presisi artinya harus akurat, sebisa mungkin harus akurat. Makanya teliti kita ini dalam masalah akidah, masalah ibadah, dalam rangka bagaimana, seperti apa Rasul. Sebaliknya dalam masalah muamalah, nah itu ada konteksnya disebut dengan ilat. Apa dasarnya kok harus begini? Seperti kenapa harus berjilbab? Kenapa diharamkan riba? Kenapa diperintahkan hukum hudud segala macam? Itu semuanya muamalat. Kalau muamalat pasti ada penyebabnya, pasti ada dasarnya. Disebut dengan ilat hukum. Nah, jadi alasan-alasannya itu mah harus dikaji, diteliti gitu. Oh iya, ini konteksnya seperti ini. Nah, sekalian, maka yang dipesankan oleh Rasulullah membangun kehidupan manusia itu dari keluarga dulu. Kalau keluarganya sudah tidak wasaton, tidak pertengahan, mana urusan ibadah, urusan akidah, urusan dunia, urusan akhir udah gak seimbang, nah itu bahaya. Makanya diawali dari keseimbangan hak suami istri, keseimbangan hak dunia dan hak harta, keseimbangan hak agama dan hak usaha. Nah itu harus seimbang dalam Islam. Maka Rasulullah diawali dengan nasihat kepada fattaqullaha bin nisa. Hendaklah kalian wahai kaum laki-laki
takwa kepada Allah tentang hak-hak kaum istrimu. Nah kalau ditanya Ustaz, kenapa kalau istri nggak diperintah takwa hak suami kan gitu? Karena kalau di dalam agama itu Bapak sekalian ada perintah ke kaum laki-laki, maka itu berlaku sebaliknya kepada kaum wanita. Seperti bergaulah kamu dengan istrimu dengan cara yang ma'ruf, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri-istrimu dengan cara yang sebaik-baiknya. Berlaku nggak bagi perempuan pada suaminya? Berlaku. Itu maksudnya kalian pun wanita harus bergaul dengan suamimu dengan cara yang baik, begitu. Nah jadi jangan tuh yang diberitakan laki-laki unggul gitu perempuan. Itu berlaku. Kenapa kata Nabi kaum laki-laki harus berbuat baik, takwa tentang hak istri-istrinya? Nah, di sini yang ditegaskan adalah hak kaum wanita karena kebanyakan pelanggaran itu dilakukan kaum laki-laki karena merasa dia lebih kuasa, diberi hak oleh Allah, hak menikahi, hak menceraikan, gitu kan. Nah, maka diingatkan oleh Al-Quran di sini, yaitu fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Ingat kalian itu mengambil istri-istri kalian dari orang tuanya karena amanah dari Allah. Ingat ya bapak-bapak kita semuanya, apalagi yang bawa istri, kalau saya nggak bawa. Yang bawa istri, ini menunjukkan musim haji itu yang bagus memang bawa istri kan gitu. Makanya Rasulullah menasihatinya kaum laki-laki kepada hak istri-istrinya. Kenapa harus bertakwa pada Allah tentang istri? Ingat kalian kan ngambil mereka itu dengan amanat dari Allah, firman Allah, ya kan? Bapak Ibu sekalian, namanya Pak Haji Nopal itu mengambil istrinya, itu kan amanah dari Allah. Karena amanah dari Allah dipercaya oleh ibu bapaknya untuk kita ambil, untuk kita nikahi. Kalau nggak percaya ibu bapaknya dikasih kita, dikasih. Mana ada orang tua ya Bapak sekalian yang dia mengurus, merawat, mendidik putrinya dari kecil, dididik sebaik-baiknya. Lalu ada laki-laki yang ingin melamarnya, menikahinya. Lalu dia tidak bisa dipercaya, akan diberikan nggak oleh kita? Kita sebagai sekarang udah berubah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kan ya. Kalau dulu kita sebagai pemuda-pemudi kan bahwa lama. Dahulu masih sebagai anak-anak, sekarang kita sebagai orang tua. Kira-kira kalau ada orang lain yang nggak dikenal, nggak jelas juntrungannya, tiba-tiba kucuk-kucuk datang gitu, meminta putri kita untuk diambil, dinikahi, apa kita mau memberikan? Tidak akan. Nah, jadi kita memberikan itu karena yakin dia ini orang amanah, bisa dipercaya menjaga, membimbing, memimpin putri kita. Nah, itu dengan amanah dari Allah. Maka amanah dari orang tuanya itu amanah dari Allah, karena hakikatnya itu diizinkan Allah. Ini Masya Allah, Rasulullah mengingatkan ini kan. Ingat, kalian ambil istri-istri kalian dari orang tuanya dengan amanah dari Allah. Jangan sampai setelah kau ambil disia-siakan, disakiti. Maka salah satu yang dijaga oleh Islam, tidak boleh mengabaikan amanah dari Allah Ta'ala melalui orang tua mereka. Itulah kata Rasulullah, hak seorang wanita sebagai amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kamu menjadi halal bergaulnya karena kalimat dari Allah. Seorang laki-laki dengan seorang istri tadinya tidak tahu menau itu kan orang mana, haram dia berdua-duaan, haram dia bersentuhan, apalagi harus tidur sekamar, hidup berdua. Tiba-tiba jadi boleh. Kenapa coba? Karena kalimat dari Allah, yaitu akdun nikah, dengan mengatakan si walinya
aku nikahkan kau gitu kan, aku kawinkan kau putriku kepadamu dengan mahar sekian. Nah, itu kalimat Allah, maka ringan diucapkan tapi berat timbangannya, disebutnya misaqon perjanjian yang paling kokoh, karena menghalalkan yang haram, menimbulkan tanggung jawab yang tadinya bukan siapa-siapa, melahirkannya pun keturunan yang halalan thayyibah. Ini Masya Allah. Ini kalau bukan karena kalimat Allah, agama Allah, manusia tidak memahami hak-hak kehidupan berkeluarga yang begitu indah. Maka Rasul mengungkapkan dengan dua kata, ingat kalian mengambilnya dengan amanah dari Allah, menghalalkan bergaulnya dengan kalimat Allah. Maka siapa yang melanggarnya berarti melanggar amanah Allah dan melanggar kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dulunya haram berjumpa, bertemu, bersentuhan, bergaul, bukan lagi haram, justru pergaulannya menjadi ibadah. Sampai Rasul mengatakan, satu suap roti yang engkau berikan apakah kepada istrimu, itu kalau engkau niatkan karena Allah sebagai sedekah di sisi Allah, pahala di sisi Allah, walaupun hanya sesuap. Apalagi ibu-ibu bukan sesuap lagi Bu ya, seboboko bukan lagi sesuap, senampan, sepiring, sebakul, dengan rumahnya disiapkan pakaiannya, Masya Allah. Nah, itu kalau diniatkan sebagai menaikkan amanah dari Allah, menaikkan kalimat dari Allah, itu semuanya bernilai pahala. Begitu pula ibu-ibu melayani suami, mencucikan bajunya, memasakkan makanannya, menyiapkan segala perlengkapan pekerjaannya, menyambut dari pekerjaannya dengan senyum, jangan dengan jemedut. Apa jemedut? Balet, apa balet? Cemberut, dengan cemberut. Manyun, asem gitu mukanya, dengan muka asem. Nah, maka kalau disambut dengan senyum, sedekah, pahala. Kalau disambut dengan cemberut, jadi dosa. Nah, kan gitu. Sedekah dalam Islam itu maknanya sangat luas. Maka Rasul mengingatkan kalian mengambilnya dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alaiwati anna fursakum. Maka kalian pun punya hak dari istri kalian, yaitu jangan sekali-kali istri kalian memasukkan seseorang ke dalam rumah kalian takrohunahu, yang kalian tidak sukai. Jadi tidak boleh seorang istri menerima tamu baik laki maupun perempuan tanpa ridho dari suaminya, walaupun sesama wanita gitu, tapi nggak suka suami itu ini suka mempengaruhi deh istri, jangan. Apalagi ngampihan menerima tamu laki-laki yang bukan mahram, maka tidak dibolehkan. Fa'in fa'ana dalika fadribuhunna darban ghairu mubarrahin. Kalau bandel istrimu itu melakukan yang kamu larang, boleh kamu memukulnya dengan memukul tidak melukai dan tidak menyakiti. Nah, ini terkadang juga memahami ini berlebihan. Ada orang boleh kok kata hadis nampar istri, kata siapa? Masa boleh nampar istri? Maksud di sini adalah bersikap tegas, bersikap keras. Sampai dijelaskan oleh ulama apa yang dimaksud dengan memukul. Tidak boleh melukai, pukulnya pakai sarung betisnya kan gitu. Pakai handuk betisnya gitu. Maksudnya memukul dalam arti bersikap tegas, keras, mendidik dengan penuh kasih sayang. Jangan dimaknai boleh berlaku kasar, keras pada istri. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan istri kalian juga punya hak dari kalian mendapatkan nafkah yang layak. Rizki
Kenapa disebutnya ma'ruf? Bukan harus banyak, tapi harus layak, harus baik sesuai dengan kemampuan. Jadi ini poin-poin penting khutbah Rasul terkait dengan keluarga. Nah, jadi pondasi internasional hak asasi manusia, pondasi internal itu masalah kekuatan keluarga. Maka dalam Islam disebut dengan ketahanan keluarga sekalian. Ketahanan keluarga. Maka nanti kalau ada syariat-syariat yang lain di dalam keluarga, ini harus sesuai dengan prinsip dasar ini. Maka kalau nanti ditanya, kenapa Ustaz kalau laki-laki boleh poligami, kalau perempuan nggak boleh? Nah, maka menerapkan hukum poligami pun harus di dalam konteks ini, konteks yang universalnya. Istrinya ridho nggak? Gitu. Gue ridho nggak? Jangan ridho. Belum ditanya udah nggak. Nah, dalam Islam Bu, memang tidak ada syarat seorang istri kalau nikah lagi minta izin dan ridho istri, tidak ada syarat. Tapi harus ingat, kalau istri nggak suka nggak ridho pun punya hak. Itu boleh seorang istri pamannya menyatakan, kalau kamu tetap mau memilih yang lain, saya tidak sanggup, saya lebih baik dilepas saja. Itu punya hak istri dalam Islam. Nah, apa dalilnya? Itu seperti ketika Siti Fatimah mau dimadu oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau nggak mau tuh Bu. Suatu saat Siti Fatimah datang ke Rasulullah sambil rawah riwih. Rawah riwih bahasa Perancis ini Bu, rawah riwih. Kebayang tuh rawah riwih bari riweh. Karena kalau seorang perempuan panik gitu ya sambil sedih Bu, namanya rawah riwih itu. Sampai lupa masang kudung, masih nyenyong kan gitu, masih nyengsol. Pakai daster belum rapi kan, lari-lari gitu kan, sambil gitu. Itu namanya rawah riwih. Rawah riwih saking riweuh datang ke Rasulullah. Ada apa putriku, kata Rasulullah. Rasulullah sangat sayang banget sama Fatimah ini, masya Allah. Kalau baca sejarah sayangnya Rasulullah ke Fatimah itu sangat mengharukan ya. Sayangnya seorang ayah kepada putrinya yang satu-satunya memang gitu, yang dari beliau ada keturunan. Sehingga kalau Rasulullah sedang ngobrol apapun di rumah, datang Siti Fatimah berhenti dulu, berdiri menyambutnya, dipegang tangannya gitu, masya Allah, dituntun, disuruh duduk. Ini luar biasa. Rasul sedang sakit saja, sedang sakit berbaring, sudah nggak berdaya. Begitu diketuk pintunya, istri sedang berkumpul semua karena Rasul sudah kritis, berbaring Rasulullah. Tiba-tiba pintu diketuk, pas dibuka, wahai Rasulullah, Fatimah, beliau maksain duduk. Lalu disambutlah tangan Siti Fatimah, didudukkan di sisi beliau. Lalu beliau peluknya, bisik ke Siti Fatimah. Ketika berbisik, menangislah Siti Fatimah, sejadi-jadinya menangis, terseduh-seduh. Rasulullah membiarkannya menangis. Setelah selesai menangis, dipeluk lagi, dibisikin lagi. Tertawa beliau, tersenyum. Lalu beliau berbaring. Setelah kejadian itu, istri Nabi bertanya pada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah? Kenapa pertama dibisikkan kau menangis, tapi ketika dibisikkan kedua kau tertawa, gembira? Kata Fatimah, aku tidak akan memberitahukan ini rahasia sebelum nanti waktunya gitu. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, ditanya lagi oleh Siti Aisyah, Fatimah waktu itu kok bilang katanya nggak bakal memberitahu sebelum waktunya. Rasul sekarang udah wafat, apa yang dibisikkan itu? Kata Siti Fatimah, pertama beliau membisikkan kepadaku, wahai putriku, ajalku telah dekat. Aku telah merasakan bahwa aku akan segera meninggal. Maka aku sebagai manusia biasa, aku menangis terseduh-seduh. Gitu. Setelah
Aku reda sedihnya, Rasulullah membisikkan lagi bahwa engkau adalah orang yang paling duluan menyusul aku. Gitu. Maka aku tersenyum, tertawa gembira akan menyusul Rasulullah. Coba kalau kita dibisikin gitu, Bu, tersenyum apa nangis? Ayah kita sakit, ibu kita sakit, putriku nampaknya ibu bapak ini tidak lama lagi akan meninggal. Malaikat sudah terbayang-bayang, arwah orang-orang tua kita sudah terbayang, sehingga terbawa dalam mimpiku, bahkan terasa hadir. Kan banyak Bu yang orang mau meninggal gitu ya. Tadi bapak tadi ada nenek kesini. Nah itu gambaran orang sudah sangat dekat meninggal, sudah terbayang arwah nenek moyangnya seperti hadir. Padahal itu adalah memori masa kecil dia, masa lalu dia, kontak batin dia. Ini menunjukkan orang hidup itu ada kontak batin dengan orang sudah meninggal. Maka kita menangis, menjerit, masih ingin menyaksikan orang tua kita hidup. Setelah reda dibisikin lagi, nanti kamu nyusul sehari lagi, nangis lagi kita. makin besar nangisnya. Nah, kalau jadi Fatimah gembira karena yakin. Makanya beliau hidup kurang lebih 6 bulan setelah Rasulullah wafat, maka Siti Fatimah pun wafat menyusul. Nah, ini gambaran saking sayangnya Rasulullah kepada Fatimah. Nah, maka ketika beliau datang rawah riwi, nangis, wahai ayah, apakah engkau mendengar apa yang akan dilakukan oleh Ali? Gitu. Memangnya kenapa? Kata Rasulullah. Katanya Ali mau nikah lagi. Gitu. Dia telah melamar putrinya Abu Jahal. Jadi putri Abu Jahal itu muslimah, Abu Jahalnya yang kafir. Maka Rasulullah bersabda, demi Allah, aku tidak akan mengizinkan putriku diduakan dengan siapapun, apalagi dengan putrinya Abu Jahal, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Kata Rasulullah, demi Allah, aku tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Maksudnya poligami itu halal, kata Rasulullah. Tetapi aku tidak ingin putriku terganggu kesolehannya. Apa maksudnya tidak ingin terganggu kesolehannya? Sudah soleh-soleh, gara-gara dicerai jadi frustasi, jadi sakit hati gara-gara dimadukan. Nah, jadi sifat wanita itu sangat sensitif, sangat soleha. Begitu tidak ridho, tidak sanggup, ya Bu ya, berubah di frustasi. Kan banyak tuh Bu, orang-orang yang wanita soleha, tiba-tiba dia menahan batin, sebenarnya dia nggak mampu gitu untuk digitukan. Akhirnya dia depresi, stres, bahkan ada yang berontak. Ada beberapa kasus ya, selebritis, selebgram yang hijrah dari dunia hiburan menjadi orang soleh. Karena saking solehnya, tadi kebablasan, ingin semua dipraktekkan. Nikah lagi suaminya. Akhirnya berontak istrinya, balik lagi itu. Jadi apa namanya, tolehah lagi, bukan solehah. Jadi tolehah lagi. Nah, kata Nabi, aku tidak ingin kesolehan putriku terganggu. Kalau engkau mau menikah lagi silakan, tapi lepaskan putriku. Nah, kenapa kata Nabi? Karena aku berazam putriku tidak diduakan. Jadi seorang ayah saja boleh mengambil janji kepada calon suaminya. Kamu mau menikahi putriku? Boleh. Aku bukan mengharapkan yang halal ya. Selama putriku hidup, kau harus jaga dengan baik. Harus seperti aku mendidik dia dari kecil. Masa aku mendidiknya dia sampai dewasa, sudah dewasa kau sia-siakan? Kalau kau sanggup menjaganya, memeliharanya, memimpinya dengan baik, boleh. Kalau tidak, tidak. Boleh nggak seorang ayah begitu? Boleh. Dia punya hak. Karena belum didiknya belum kan? Nah, begitu pula seorang istri ketika dinikah, boleh nggak mengatakan, Mas, aku boleh menikah dengan kamu, tapi kamu mau nggak berjanji tidak menduakan aku? Boleh. Ada orang mengatakan itu berarti wanita kafir kepada ayat Allah. Nah, itu berarti si wanita
menentang ayat poligami. Nah, dia bukan menentang, itu hak pribadi dia kalau dia tidak sanggup. Yang kafir itu kalau dia menolak tentang bolehnya hukum itu. Kalau masa dia nggak sanggup, nggak mampu, itu bukan menolak, tapi itu kemampuan. Yang haram itu mengingkari, itu hukum Allah. Itu hukum terbaik yang Allah berikan dari hukum yang ada, yaitu orang-orang yang melakukan perselingkuhan, penyelewengan, perkawinan tanpa batas. Nah itu, maka itu disebut dengan wasaton di dalam keluarga. Nah maka kata Nabi, aku tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, tapi aku ingin menjaga kesulitan putriku. Maka Ali bin Abi Thalib tidak jadi. Maka beliau tidak menikah lagi selama Siti Fatimah hidupnya. Baru beliau menikah lagi beberapa istri setelah putri Rasul itu wafat, sama seperti Rasulullah ketika dengan Siti Khadijah. Beliau walaupun lebih lanjut usianya. Nah ini ibu-ibu bapak sekalian, di antara nasihat-nasihat dan pesan Rasulullah terkait dengan hak-hak wanita, hak-hak istri di keluarga. Maka setelah Rasulullah menyampaikan pokok ajaran Islam ini, diakhiri dengan nasihat tentang keluarga. Maka salah satu dari pelajaran yang harus kita ambil di musim haji ini adalah bagaimana membangun kekuatan keluarga, ketahanan keluarga, keutuhan keluarga. Nauzubillah, jangan sampai seperti ada kasus-kasus pulang haji malah jadi tidak harmonis dengan keluarganya. Ternyata dia menaksir teman setendanya, menaksir teman serombongan. Ada kasus seperti itu, betul. Itu salah doa, salah niat itu berangkatnya. Maka kita bersihkan hati, luruskan kolbu, ya, ikhlaskan niat. Di antara dengan haji ini kita menguatkan hubungan harmonis, erat, kasih sayang dalam keluarga. Insya Allah, maka dengan ibadah haji ini membentuk keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Setuju ibu-ibu? Setuju. Pasti kita semuanya setuju. Demikian saya kira pelajaran yang kita ambil dari khutbah Rasulullah SAW ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada pengumuman nasi kan? Baru setengah 6. Baru setengah 6 Ustaz. Biar ada penyegaran.